Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Poji Pinandika dengan NPM 101201886 dari kelas C5 Manajemen STIS Tembi Bandung. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian semua tentang banjirnya Indonesia oleh investor asing pada tahun 2021. Untuk memenuhi UAS mata kuliah ilmu ekonomi. Simak videonya. Investor asing semakin percaya diri masuk ke pasar keuangan dalam negeri. Hal ini terbukti dari aliran dana asing yang masuk atau capital inflow. Sebelum saya membahas berapa jumlah aliran dana yang masuk ke keuangan dalam negeri, di sini saya akan memberitahukan dulu apa itu investasi asing. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Berdasarkan rencana strategis penanaman modal, pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri, serta ekonomi digital. Strategi-strategi ini sangat terbuka untuk penanaman modal asing. Tentunya, dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Dengan persyaratan di bidang penanaman modal, sementara itu, Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang masuk pada keuangan sampai akhir Januari 2021 ini mencapai 22,14 triliun rupiah. Khusus untuk data transaksi 26 sampai 28 Januari 2021. Aliran modal asing non-residen di pasar keuangan domestik beli neto sudah mencapai 750 miliar rupiah dengan beli neto di pasar SBM sebesar 20 miliar rupiah dan beli neto pasar saham sebesar 55 miliar rupiah. Berdasarkan data settlement selama 2021 atau YTDS, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto sebesar 22,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk prem CDS atau Credit Default Swaps Indonesia 5 tahun ini tercatat naik 73,80 bps per Januari 2021 dari 72,24 bps per 22 Januari 2021. Jadi, BPS merupakan indikator yang kerap digunakan dalam mengukur risiko suatu negara. Pada bulan Februari, Bank Indonesia melaporkan per 22 sampai 25 Februari 2021, non-residen di pasar keuangan domestik jual neto sebesar 18,27 triliun rupiah. Aliran modal asing keluar paling besar dari SBN dengan jual neto sebesar 19,50 triliun rupiah. Sementara itu, aliran modal asing masuk atau beli neto di pasar saham sebesar 1,23 triliun. Sedangkan premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 70,55 bps per 22 Februari 2021 dari 66,48 bps per 19 Februari 2021. Berlanjut pada bulan Maret, Bank Indonesia melaporkan per 15 sampai 18 Maret 2021, non-residen pasar keuangan domestik tercatat beli neto sebesar 3,81 triliun dengan SBN 3,39 triliun dan beli neto di pasar saham Rp 0,42 triliun. Premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke 74,54 hasil poin BPS per 18 Maret 2021 dari 79,8 BPS per 12 Maret 2021. Untuk bulan April, periode 19 sampai 22 April 2021. Modal asing di pasar keuangan domestik beli neto sebesar
3,88 triliun rupiah dengan SBN sebesar 4,68 triliun rupiah dan jual neto di pasar saham sebesar 0,80 triliun rupiah. Premi risiko investasi atau CDS 5 tahun menjadi 78,90 BPS per 22 April 2021 dari 78,37 per 1 April 2021. Kemudian di pekan pertama Mei 2021, arus modal asing masuk 1,97 triliun. Berdasarkan data Bank Indonesia, non-residen di pasar keuangan domestik tercatat beli neto sebesar 1,97 triliun rupiah. Terdiri dari beli neto pasar surat berharga negara (SBN) sebesar 1,09 triliun rupiah dan beli neto pasar saham sebesar 0,88 triliun rupiah, kata Direktur Eksekutif. Investasi asing juga memiliki pengaruh, yaitu investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Hal ini mempengaruhi skenario pekerjaan, produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara penerima, dan neraca pembebanan dan berfungsi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.